Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 4 ya, melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Ya, dibuka bukunya halaman 133. Sebelumnya sudah berdoa dan membaca asmaul husna kan? Dan jangan lupa ya sholat duha dan membantu orang tua. Ya, kita akan belajar matematika. Nah, jadi di sini ceritanya ya, sebanyak 25 tim mengikuti lomba proyek ilmiah antar negara. Setiap tim memiliki jumlah anggota yang sama. Berapakah jumlah peserta dari seluruh tim? Ya, berapa jumlah anggota pada setiap tim yang berlomba? Nah, kerjakan soal di atas dengan langkah berikut. Tentukan jumlah seluruh anggota yang dapat dibagi bilangan 25. Tentukan jumlah anggota tim yang dapat membagi jumlah peserta menjadi 25. Caranya bagaimana ya? Seperti yang sudah Bu Guru contohin kemarin. Nih, misalkan di sini titik-titik ya dibagi titik-titik sama dengan 25. Nah, kalian tentuin dulu nih, yang ditentuin tuh yang ini A, ini B. Yang A atau yang B? Yang pertama kali kalian isi yang B ya, jangan lupa yang B. Jadi yang A ya dibagi, B-nya mau berapa nih? Misalkan 5 sama dengan 25. Nah, tulis lagi yang A di sini, tulis yang A sama dengan 25. Ya, karena ini kan dibagi nih, pindah ke sini ya, ke depan, jadi dikali 25 dikali 5. Jadi A sama dengan 25 kali 5 berapa? 125. Jadi A sama dengan 125. Ya, 125 ya tadi ya. Misalkan taruh sini nih, 125 kan A. B-nya 5. 125 dibagi 5 hasilnya 25. Begitu ya anak-anak. Jadi pertama itu yang kalian isi itu yang B-nya dulu. Ulangin lagi. Ya, titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 25. Ini A, ini B. Nah, ini misalkan kalian mau isi, Bu, aku mau jumlahnya 10. Ya, B-nya sama dengan 10. Ya, boleh. Ya, tulis di sini A sama dengan 25 dikali 10. Jadi A sama dengan 25 dikali 10 tinggal ditambahin 0 ya. 250. Jadi A sama dengan 250. 250 dibagi 10 sama dengan 25. Misalkan ada soal nih. Ada soal tadi ya, titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 25. Nah, di sini ada pilihan ganda nih. A sama dengan 100 dibagi 5. B 100 dibagi 10. C 125 dibagi 5. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kalian hitung dulu satu-satu ya, pinter ya. Jangan langsung tang-ting tuh A, B, C, mana yang beruntung ya. Jangan, kalian hitung nih 100 dibagi 5. Betul nggak ya? 100 dibagi 5 hasilnya 25. Betul nggak nih? Kita hitung 100 dibagi 5. 5 kali berapa hasilnya mendekati 10? 5 kali 2 hasilnya 10. Nah, terus ini 0 turunin. 0 tidak bisa kan dibagi 5. Nah, makanya tulis di sini
0. Jadi 100 dibagi 5 hasilnya 20. Sedangkan di sini 25, berarti nomor A salah. Salah ya. A salah. Berarti bukan yang A nih, sekarang yang B. Coba 100 dibagi 10. 100 dibagi 10. 10 kali 1 10. Nah, nolnya turunin ya, dikurangin 0. 0 dibagi 10 tidak bisa, tulis di sini 0. Jadi 10. Nah, ini kan 25 ya, bukan 10. Berarti yang B juga salah ya, bukan yang B jawabannya. Kita hitung lagi yang 125. Terus 25. Ya, 5 kali berapa? Hasil mendekati 12. 5 kali 2 yaitu berapa? 10. Pinter. Kita kurang 5-nya turunin, 2 dikurang 0. 2 dikurang 0 berapa? 2. Nah, 25 dibagi 5 hasilnya 5. Jadi habis kan ini? 25 dikurang 25 habis nih, jadi 0. Nih 25 jadi 0. Nah, ini sama nih, jawab ininya sama. Nih sama. Ini juga sama. Jadi jawabannya yang C. Begitu ya. Kalian hitung dulu nih satu-satu. Jangan langsung tang ting tung. Oke? Nah, lanjut ya. Misalkan nih tadi 25. Banyak, kalian mau isi berapapun itu bisa. Titik dibagi titik sama dengan 25. Ini A, ini B. B-nya dulu misalkan mau B-nya itu 3. Terus A sama dengan 25 ya. Bagi nih, pindah jadi kali. Terus 3-nya dipindahin ke depan. Ya, 25 kali 3 75. Nah, di sini jadi 75. 75 dibagi 3 hasilnya 25. Ya, banyak kemungkinan ya. Yang bisa kalian isi, kalian kerjakan, itu terserah kalian nih. Jadi di B ini tuh terserah kalian mau isi angka berapapun itu bisa ya, asal ya 25 dikali B dulu, baru di hasilnya yaitu A. Jadi hasilnya tadi 75 dibagi 3 sama dengan 25. Begitu ya, pinter. Semuanya sudah paham tentang kemungkinan pasangan jawaban ya. Pembagian, jadi dikali dulu. Ya, jika belum paham nanti tanyakan ke Bu Guru. Terus buka bukunya halaman 135. Ikut membangun negara. Ya. Jadi di sini ada gambar ya, warga mengganti lampu penerangan jalan sebagai bentuk sikap merawat hasil pembangunan. Ya, pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan. Hasil pembangunan tersebut diantaranya adalah jalan, sekolah, dan rumah sakit. Semua itu dibangun oleh pemerintah demi membangun negara agar maju dan sejahtera. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk memanfaatkan semua hasil pembangunan. Contoh hak tersebut adalah sebagai berikut. Ya, kita mendapat ilmu di sekolah-sekolah. Kita dapat memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit. Kita dapat bepergian melalui jalan raya dengan nyaman. Sebagai warga negara, kita juga berkewajiban ikut membangun negara. Kita tidak perlu ikut bekerja dalam pembangunan jalan, sekolah, ataupun rumah sakit. Kewajiban kita adalah sebagai berikut: ikut menjaga dan merawat jalan raya, rambu lalu lintas, sekolah, dan rumah sakit. Yang menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi di sini terdapat hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, ya.
Kalian sudah mendapatkan hak ya, mendapatkan ilmu di sekolah-sekolah. Sudah. Terus memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit. Sudah. Ya kalau sakit berobat. Nanti di rumah sakit dilayani. Tapi sekarang ya rumah sakit pada penuh. Jadi ya sebisa mungkin ya Allah, semoga kita sehat selalu ya. Ya rumah sakit pada penuh, orang-orang sekarang banyak yang sakit. Karena apa? Sekarang lagi terjadi wabah. Jadi banyak orang-orang yang berjatuhan sakit. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita dapat bepergian melalui jalan raya dengan nyaman. Ya kan bisa kan kalau mau pergi kemana ya lewat jalan raya. Yang nggak ada yang malakin ya. Kalau ada yang malakin itu namanya orang jahat, preman. Nah, dia bisa masuk penjara. Laporin aja ke polisi. Nah, terus kewajiban kita apa tadi ya? Ikut menjaga dan merawat jalan raya. Jangan dihancurin jalannya, diketok-ketok. Terus sebenarnya kayak polisi-polisi tidur tuh yang jeglokan-jeglokan itu juga rada mengganggu pengguna jalan. Jegluk setiap lewat. Tapi itu untuk menghambat lalu lintas supaya tidak terlalu ngebut-ngebut. Terus rambu lalu lintas ya kita jaga, kita patuhi. Kalau merah Pak, tandanya berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Nah, terus kita jaga sekolah, kita rawat, rumah sakit juga ya, merawat alat-alat lingkungan ya, kita jaga, kita rawat, tidak membuang sampah sembarangan ya, menjaga kebersihan lingkungan. Terus setiap di Indonesia ini kan pasti ada peraturannya ya, kita taati peraturannya, maupun di sekolah peraturan sekolah ditaati, peraturan rumah sakit juga ditaati ya. Jadi ikut membangun negara. Nah, terus di halaman 135 ya, kalian amati kembali kewajiban dan hak pada teks di atas. Tuliskan hak yang telah kamu dapatkan dan kewajiban yang telah kamu lakukan. Ya, ditulis di kotakan situ di halaman 136. Terus ayo berlatih, di situ kalian coret kata yang tidak tepat. Ya. Terus selanjutnya di sini ada teks penyuluhan kesehatan. Ya, dibaca ya teksnya. Jadi ceritanya di sini ya, hari ini di Sekolah Cika diadakan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan untuk anak sekolah. Penyuluhan dilakukan oleh Dr. Santi. Dr. Santi menjelaskan tentang memilih jajanan yang sehat. Nih kata Dr. Santi, berhati-hatilah dalam memilih jajanan. Bila tidak berhati-hati, kita dapat terkena penyakit. Aduh, bagaimana caranya kita memilih jajanan yang sehat, Bu? Dokter Santi, memilih jajanan yang sehat tidaklah sulit. Kita sebaiknya memerhatikan jajanan yang akan kita beli. Cika, apa maksudnya memerhatikan jajanan yang akan kita beli, Bu? Dokter Santi, pertama, jangan membeli jajanan dari tempat berjualan yang kotor. Kedua, jangan membeli makanan dan minuman yang berwarna mencolok. Jadi ingat ya, tadi ya pewarna, terus tempatnya harus bersih, jauh dari lalat ya, karena lalat itu membawa kuman penyakit, dia nempel di tong sampah, terus nempel di makanan kita ya. Jangan makan makanan yang sudah terhinggapi oleh lalat. Terus lalu apa lagi, Bu? Ya kata Dokter Santi, perhatikan pula apakah makanan atau minuman berbau aneh ataupun berlendir. Makanan dan minuman yang seperti itu berarti telah basi. Jadi kalau udah basi jangan dimakan, nanti perutnya bisa sakit. Nah, tadi di dalam percakapan ini penyuluhan kesehatan ya, sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Coba yang mana yang menunjukkan saran? Yang ini ya, kita sebaiknya
memerhatikan jajanan yang akan kita beli. Terus apakah saran itu selalu kamu lakukan? Ya, kamu lakukan tidak? Ketika mau jajan ya kita perhatikan dulu, kita pilih-pilih dulu. Ini bersih atau enggak? Ya, bahannya pakai pewarna makanan atau bahaya nih, gitu ya. Jadi kalian perhatikan. Nah, kira-kira ini sudah kalian lakukan belum? Selalu kalian lakukan tidak? Ya, tentu ya, harus selalu kalian lakukan ya. Setiap ingin jajan itu harus selalu kalian lakukan. Ini demi siapa? Demi kesehatan kalian ya, supaya tetap sehat, perutnya tidak sakit. Kalau perutnya sakit yang ngerasain siapa? Ya, kita sendiri ya. Bukan orang lain. Maksudnya kita yang makan terus orang lain yang sakit perut, tidak. Kita yang makan yang makanan gak sehat, kita sendiri nanti yang sakit perut. Kalau udah sakit kan gak enak. Nanti mau makan ini nggak enak, mau makan itu nggak enak ya. Jadi ingat, perhatikan makanan yang kalian makan. Terus di sini ya, ayo belajar ya. Saat istirahat sekolah, ya biasanya murid-murid sekolah merasa lapar. Sebagian murid ada yang membawa bekal yang dibawa dari rumah, sebagian lainnya memilih membeli makanan di kantin atau pedagang makanan di sekitar. Nah, jajan bukanlah kebiasaan yang buruk, namun kita harus berhati-hati memilih makanan. Makanan dan minuman dengan bahan tambahan seperti pemanis buatan, pewarna bukan untuk makanan, bahan pengawet, serta penyedap rasa harus dihindari. Ya, tampilan makanan juga perlu diperhatikan. Jangan membeli jajanan yang tampak sudah basi. Untuk makanan dalam kemasan, carilah keterangan tanggal kedaluarsa. Pada kemasan, tanggal kedaluarsa tampak berupa angka dan huruf yang dicetak kecil. Kita harus teliti untuk mencarinya. Ya, jadi kalau mau belanja juga nih di Indomaret, Alfamart ya, di supermarket, itu kalian lihat dulu tuh tanggal kedaluarsanya. Udah lewat atau belum ya? Juga sudah lewat ya, jangan diambil ya. Jangan dimakan ya, itu sudah basi, sudah tidak layak konsumsi. Nah, terus Badan Pengawas Obat dan Makanan sering melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap makanan serta minuman yang dijual di pasar dan sekolah-sekolah. Jajanan yang mengandung bahan berbahaya atau telah lewat waktu akan disita. Melalui badan tersebut, pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk melindungi masyarakat dari bahaya makanan tidak sehat. Masyarakat pun mendapat haknya, yaitu terlindung dari makanan yang berbahaya. Nah, terus ayo menulis ya. Dari bacaan di atas terdapat kalimat yang menjelaskan kewajiban dan hak ya. Carilah kewajiban dan hak tersebut. Tadi kewajiban negara apa tadi? Kewajiban pemerintah, yaitu melindungi masyarakat dari bahaya makanan tidak sehat. Nah, hak masyarakat apa? Terlindung dari makanan yang berbahaya. Terus selanjutnya yaitu mengisi kemerdekaan ya. Bacalah teks berikut ini. Yang kalian baca, jadi kita baca bareng-bareng ya. Dahulu Indonesia merasakan kepedihan dan kesusahan karena dijajah oleh bangsa asing. Bangsa asing datang untuk merampas kekayaan Indonesia. Mereka terus menindas rakyat Indonesia hingga memunculkan perlawanan untuk memerdekakan bangsa ini. Sekarang bangsa Indonesia telah merdeka. Kita tidak akan merasakan kepedihan dan kesusahan seperti zaman dahulu. Jadi zaman dahulu tuh ya, mereka ya mau makan aja susah, kelaparan, kesakitan ya. Nah, sekarang kita sudah enak ya, tidak perlu merasakan seperti dulu lagi. Nah, meskipun demikian, sebaiknya kita tetap harus berjuang untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Kegiatan mengisi kemerdekaan merupakan kewajiban seluruh warga negara. Contoh hak yang dapat kita rasakan adalah dapat beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Ya, kalian sudah mendapatkan hak kalian, kemudian hidup sejahtera dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Contoh kewajiban untuk mengisi kemerdekaan adalah belajar dengan tekun. Ya, semangat jadi belajar, jangan pernah menyerah. Jangan mau males-malesan ya, zaman dulu mau belajar aja susah.
Yang belajar itu zaman dulu hanya anak-anak orang kaya, anak-anak orang Belanda tuh anak-anaknya doang yang belajar. Rakyat kecil itu nggak ada yang boleh belajar. Boro-boro mau belajar disuruh kerja paksa, ya. Jadi kita sangat bersyukur di zaman sekarang ini bisa belajar dengan bebas, ya, belajar rajin, ya. Tidak perlu, nggak ada yang ngelarang-larang kamu nggak boleh belajar, kamu harus bekerja. Tidak ada, malah sekarang orang tua kita malah menyuruh kita untuk belajar, tapi malah kita yang malas-malesan. Tidak boleh ya, anak pinter. Jadi ketika ingat perjuangan zaman dulu, ya, mau belajar aja susah. Mereka mau belajar, mereka mau jadi orang pinter supaya tidak diinjak-injak, tidak dijajah lagi. Tapi karena zaman dulu, ya, zaman penjajahan, ya, rakyat-rakyat kecil Indonesia tuh tidak ada yang boleh belajar supaya mereka tidak pinter, supaya gampang dijajahnya. Nah, zaman sekarang kita sudah bebas, ya, jadi kewajiban kita untuk mengisi kemerdekaan adalah belajar dengan tekun, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, semangat, jangan males-malesan, ya. Jangan sampai belajar sampai mamahnya sedih, mamanya nangis anaknya nggak mau belajar. Ya, jangan sampai, ya, kita membuat orang tua kita sedih karena kenakalan kita. Oke, ya, anak-anak soleh dan solihah, ya, belajar itu gampang. Kita baca, kita pahami, udah ada bu guru, kalau nggak bisa tinggal bertanya. Ya, pinter, ya, belajar yang tekun. Terus kemudian menghargai jasa para pahlawan, itu dengan tadi, ya, kita belajar tuh kita menghargai jasa para pahlawan. Terus menjaga kerukunan dan persatuan, ya, jangan berantem, apalagi sesama bangsa Indonesia, ya. Kita harus menjaga kerukunan dan persatuan, harus bersatu, ya, walaupun berbeda-beda, ya, berbeda-beda agama, berbeda-beda pemikiran, pasti pemikiran orang berbeda-beda, ya, warna kulit juga berbeda-beda, tapi harus bersatu. Terus kemudian ikut membantu korban bencana alam, ya. Jangan sekarang, ya, banyak korban banjir, tanah longsor, gempa bumi. Ya, mungkin kita masih kecil nih, tidak bisa membantu ikut turun, ya, mencari korban-korban di sana. Ya, kita bisa menyedekahkan sedikit rezeki kita untuk mereka. Kita bisa mendoakan mereka supaya mereka selalu diberikan kesabaran, kekuatan. Ya, ya, itu, ya, yang bisa kita lakukan. Kita doakan supaya tim-tim Basarnas juga kuat selalu, ya, selalu diberikan kekuatan, kesehatan supaya bisa membantu korban-korban bencana alam di sana. Nah, terus ayo jawab, kalian kerjakan, ya. Halaman 140. Nah, di sini ada gambar, ya, setiap warga negara di Indonesia bebas beribadah sesuai agamanya masing-masing. Kegiatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing merupakan hak setiap warga negara. Ya, pemerintah Indonesia melindungi kebebasan warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Jadi bila ada yang menghalang-halangi orang lain untuk beribadah, maka ia akan dikenakan sanksi hukum. Jadi kita bebas nih menjalankan hak kita untuk beribadah di Indonesia. Namun perlu diingat, kita juga wajib menghormati penganut agama lain untuk beribadah. Ya, saat umat agama lain beribadah, sebaiknya kita tidak membuat kegaduhan. Dengan begitu, umat agama lain dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan hikmat. Nah, di sini berilah tanda centang untuk sikap yang terpuji. Terhadap teman yang berbeda agama, aku akan, ya, menghormatinya saat ia beribadah sesuai dengan agamanya. Centang tidak, ya, centang, ya, karena ini terpuji. Mempermasalahkan perbedaan agama yang kami anut, ya, ini sikap tidak terpuji. Jadi kita tidak boleh mempermasalahkannya, memperdebatkannya, karena setiap orang sudah memiliki keyakinan masing-masing. Kita cukup mendoakan mereka, ya, supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah agamanya, ya, menjaga ketenangan, ya, tidak membuat kegaduhan.
terus mengajak beribadah sesuai dengan agamaku. Tidak ya, karena setiap agama ya beribadahnya berbeda-beda, jadi sesuai kita tidak boleh ya mengajaknya atau memaksanya, kecuali teman kita sama-sama agama Islam nih, kita ajak sholat ke masjid bareng, itu baru nggak apa-apa ya, mengajak dalam kebaikan. Kalau ini mengajak beribadah sesuai dengan agamaku padahal dia bukan agama Islam ya, tidak. Terus menunggunya selesai beribadah untuk mengajaknya bermain, ini kalimat terpuji. Jadi jangan dia mau ibadah kita ajak main ya, jangan ya. Jika sudah selesai baru boleh diajak bermain. Kok pintar ya. Jadi kita harus menghargai, menghormati ya orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Jangan mengejeknya, jangan memaksanya ya. Kita cukup mendoakan supaya dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus untuk tugasnya di sini kalian kerjakan halaman 136, halaman 140 ya, 136, 140 dan 141 ya, 136, 140 dan 141 ya. Terima kasih ya anak-anak ibu yang sholih dan sholihah. Ingat tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan ya, jangan pantang menyerah ya, jangan bosan untuk belajar ya, karena Allah akan memudahkan jalan kita ya menuju surga jika kita pergi menuntut ilmu, rajin belajar ya. Terima kasih. Fastabiqul khairat ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.